Sekarang, mari kita tentukan percepatan dari benda yang bergerak melingkar dengan kelajuan konstan ini. Kita mengetahui bahwa percepatan didefinisikan sebagai turunan dari kecepatan terhadap waktu. Berdasarkan persamaan ini, maka ini sama dengan d per dt dari ini. Kemudian ini dapat dijabarkan lagi menjadi turunan dari ini ditambahkan dengan turunan ini. Karena V dan R bernilai konstan, tentu minus V per R ini dapat kita pindahkan ke sini. Dan V per R ini juga dapat kita pindahkan ke sini. Sehingga ini juga sama dengan minus V per R dikali D per dt dari Y atau dy per dt. Kemudian ini dikalikan dengan vektor satuan I. Kemudian ini ditambahkan dengan V per R dikalikan dengan d per dt dari x atau dx per dt, kemudian ini dikalikan dengan vektor satuan j. Ini merupakan definisi dari komponen y kecepatan, yaitu Vy misalnya. Kemudian ini merupakan definisi dari komponen x kecepatan, yaitu Vx misalnya. Berdasarkan persamaan ini, Vx juga sama dengan minus V sin theta. Dan Vy juga sama dengan V cos theta. Dengan demikian, percepatan A sama dengan minus V kuadrat dibagi R dikalikan dengan cos theta I. Kemudian ini ditambahkan dengan minus V kuadrat dibagi R dikalikan dengan sin theta j. Inilah rumusan percepatan dari sebuah benda yang bergerak melingkar dengan kelajuan konstan. Sekarang, dengan membandingkan percepatan ini dengan posisi ini, terlihat bahwa komponen x-nya sama-sama berupa konstanta yang dikalikan dengan cos theta, di mana konstanta di sini adalah R dan di sini adalah minus V kuadrat per R. Kemudian komponen y-nya juga berupa konstanta yang sama dengan konstanta pada komponen x-nya yang kemudian dikalikan dengan sin theta. Konstanta di sini adalah R dan konstanta di sini adalah minus V kuadrat per R. Tetapi karena di sini dan di sini terdapat tanda negatif, ini berarti bahwa arah dari vektor percepatan ini berlawanan dengan arah dari vektor posisi ini. Artinya, karena vektor posisi arahnya adalah radial keluar, maka vektor percepatan arahnya adalah ke pusat lingkaran. Percepatan ini biasanya disebut sebagai percepatan sentripetal. Dan tentu kita juga bisa menyimpulkannya sebagai asentripetal atau asen. Kemudian kita mengetahui bahwa kalau vektor A sama dengan AXI ditambah AYJ ditambah AZK, maka besar dari vektor A adalah akar dari AX kuadrat ditambah AY kuadrat ditambah AZ kuadrat. Berdasarkan rumusan ini, maka besar percepatan sentripetal ini sama dengan akar dari ini kuadrat ditambah ini kuadrat dan karena komponen Z-nya bernilai 0, maka kita tidak perlu menuliskannya. Kemudian tentu ini juga sama dengan akar dari ini kuadrat dikali ini kuadrat
Kemudian ini ditambahkan dengan ini kuadrat dikali ini kuadrat. Karena pada suku ini dan suku ini terdapat minus V kuadrat per R yang dikuadratkan, maka bagian dalam ini dapat kita faktorkan menjadi akar dari V kuadrat per R dikuadratkan dikalikan dengan ini ditambah ini. Dan perhatikan bahwa tanda minus ini tidak perlu kita tuliskan karena bilangan negatif yang dikuadratkan akan bernilai positif. Kemudian, dalam trigonometri, kita mengetahui bahwa ini sama dengan 1. Dengan demikian, besar percepatan sentripetal sama dengan akar ini, yaitu V kuadrat per R. Inilah rumusan dari besar percepatan sentripetal. Dan ingat bahwa ini adalah percepatan dari sebuah benda yang bergerak melingkar dengan kelajuan konstan. Artinya, V ini bernilai konstan dan R ini juga bernilai konstan, sehingga besar percepatan sentripetal juga bernilai konstan. Besarnya bernilai konstan, tetapi arahnya selalu berubah, karena selalu mengarah ke pusat lingkaran. Artinya, ketika benda berada di titik ini, maka arah percepatannya adalah ke sini. Kemudian ketika benda berada di titik ini, maka arah percepatannya adalah ke sini, dan seterusnya.